warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video ini kami akan membahas secara lengkap laporan keuangan dan standar operasional prosedur atau SOP dari Masjid Al-Muhajirin, Umbansari, Rumbai, Pekanbaru untuk periode tahun 2023 dan tahun 2024. Pembahasan ini disusun berdasarkan data yang tercatat dalam laporan resmi masjid. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bagaimana masjid mengelola amanah jamaah secara profesional dan transparan. Baik, ada beberapa sumber pendapatan yang diterima dari Masjid Al-Muhajirin, yaitu infak dan sedekah jamaah, celengan, kota amal, bakul infak, dan pengembalian pinjaman dari pihak yang sebelumnya meminjam dana masjid. Total pendapatan masjid menunjukkan tren yang konsisten, bahkan meningkat dari tahun 2023 sampai tahun 2024, di mana pendapatan tahun 2023 yaitu 269.994.900 dan meningkat pada tahun 2024 yaitu 276.433.700. Kenaikan pendapatan ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan dukungan jamaah sangat kuat. Artinya, masyarakat melihat bahwa dana yang mereka titipkan dikelola dengan baik dan memberikan manfaat nyata. Berikut bukti pendapatan yang diperoleh dari Masjid Al-Muhajirin. Selanjutnya saya akan membahas pengeluaran Masjid Al-Muhajirin. Dana yang masuk digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas operasional masjid. Pengeluaran utama mencakup 1. Gaji dan honor petugas masjid. Ini adalah komponen terbesar karena petugas masjid bertanggung jawab terhadap kebersihan acara, keagamaan, serta ibadah harian. 2. Pembayaran listrik, seperti sistem penerangan, kipas, AC, dan sound system masjid sangat membutuhkan energi listrik yang tidak sedikit. 3. Pemeliharaan fasilitas, termasuk cuci karpet, servis AC, dan perbaikan atap tempat wudhu. Perawatan rutin penting untuk menjaga kenyamanan jamaah. 4. Pembelian perlengkapan dan peralatan masjid, seperti alat kebersihan, peralatan ibadah, dan kebutuhan operasional lainnya. 5. Biaya acara keagamaan dan pendidikan, misalnya hadiah lomba Maulid Nabi untuk anak-anak TK dan SD. 6. Pajak dan transportasi, termasuk pajak mobil ambulan masjid, serta biaya transportasi kecil lainnya. Total pengeluaran masjid adalah tahun 2023 Rp307.990.122. Pada tahun 2024 Rp264.513.128. Menunjukkan bahwa tahun 2024 lebih efisien karena pengeluarannya berhasil dikurangi namun tetap memenuhi kebutuhan operasional masjid. Berikut bukti transaksi yang dikeluarkan dari Masjid Al-Muhajirin. Berikutnya, surplus keuangan. Laporan laba rugi memperlihatkan bahwa masjid tidak mengalami defisit, bahkan masjid berhasil mencapai surplus. Surplus di tahun 2023 sebesar Rp10.382.386. Surplus di tahun 2024 sebesar Rp51.138.872. Surplus yang lebih besar pada tahun 2024 menunjukkan dua hal. Yang pertama, pendapatan jamaah meningkat. Yang kedua, pengeluaran dikelola dengan hemat dan tepat. Ini adalah sinyal positif bahwa pengurusan masjid bekerja dengan sistematis dan memperhatikan efisiensi. Berikutnya kondisi aset masjid. Aset masjid terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Total aset masjid di tahun 2023 sebesar Rp452.412.926. Di tahun 2024 sebesar Rp325.921.191. Terjadi penurunan karena yang pertama, kas menurun akibat adanya pengeluaran perawatan dan pembelian aset baru. Yang kedua, perlengkapan dan peralatan mengalami penyusutan dan pembaruan. Meskipun turun, aset masjid tetap berada pada kondisi sehat dan mencukupi untuk mendukung kegiatan ibadah dan operasional. Berikutnya arus kas. Arus kas masjid menunjukkan kemampuan mengolah uang masuk dan uang keluar. Saldo akhir di tahun 2023 sebesar Rp400.275.318.000. Di tahun 2024 sebesar Rp286.602.891.000. Meskipun saldo kas menurun di tahun 2024, penurunan ini dalam tahap wajar karena perbaikan fasilitas dan kegiatan harian. Masjid tetap memiliki dana cadangan yang aman untuk operasional beberapa bulan ke depan. Selanjutnya saya akan membahas SOP Masjid Al-Muhajirin. Yang pertama, SOP kebersihan masjid. Tujuannya menjaga kenyamanan dan kebersihan area masjid. Prosedurnya yang pertama, kebersihan dilakukan setiap hari oleh petugas piket atau relawan.
Kedua, penyapuan dan pel lantai dilakukan pagi dan sore. Ketiga, toilet dibersihkan minimal 2 kali sehari dan dicek setiap jam sholat. Keempat, karpet divakum minimal 2 kali seminggu dan cuci karpet dilakukan minimal 3 bulan sekali. Kelima, tempat wudhu dibersihkan setiap selesai waktu sholat. Keenam, tempat sampah dikosongkan setiap hari. Ketujuh, logbook kebersihan ditandatangani petugas setelah tugas selesai. 2. SOP azan dan iqomah. Tujuannya memastikan pelaksanaan sholat berjamaah tepat waktu. Prosedurnya, yang pertama, muazin hadir 10 menit sebelum waktu azan. Kedua, muazin mengecek kebersihan mikrofon dan volume suara. Ketiga, azan dikumandangkan tepat waktu sesuai jadwal resmi Kemenang. Keempat, iqomah dilakukan 5-7 menit setelah azan, kecuali sholat subuh biasanya 10 menit. Kelima, jika muazin berhalangan, digantikan petugas cadangan. 3. SOP imam sholat. Prosedurnya yang pertama, imam hadir minimal 10 menit sebelum sholat. 2. Memastikan saf jamaah rapi sebelum memulai sholat. 3. Membacakan doa setelah sholat jika diperlukan. 4. Mengisi daftar kehadiran imam yang sudah disediakan. 5. Jika imam berhalangan, wajib memberitahu koordinator paling lambat 1 jam sebelum waktu sholat. Keempat, SOP pengelolaan keuangan. Tujuannya, transparansi dan akuntabilitas dana masjid. Prosedurnya 1. Kotak amal dibuka oleh minimal 2 orang petugas dan ditandatangani berita acaranya. 2. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran dilakukan oleh bendahara setiap hari. 3. Setiap transaksi wajib memiliki bukti atau nota faktur. 4. Laporan keuangan dipublikasikan setiap bulan di papan pengumuman masjid. 5. Audit internal dilakukan setiap 6 bulan. 5. SOP keamanan masjid. Prosedurnya 1. Petugas keamanan piket saat waktu ramai seperti subuh, maghrib, isya, dan Jumat. 2. CCTV dicek setiap hari dan direkap 1 kali seminggu. 3. Parkir kendaraan diatur teratur dan terkendali. 4. Hilang barang segera dicatat dan diumumkan ke jamaah. 5. Pintu masjid ditutup 30-45 menit setelah waktu isya. 6. SOP kegiatan Jumat. Prosedurnya 1. Muazin hadir 30 menit sebelum azan. 2. Khutbah dimulai sesuai jadwal. 3. Pengaturan saf jamaah dilakukan oleh petugas. 4. Kotak amal Jumat dipisahkan pencatatannya. 5. Laporan keuangan Jumat dibuat terpisah untuk transparansi. 7. SOP kegiatan sosial dan zakat. Prosedurnya 1. Penerimaan zakat dilakukan oleh amil yang ditunjuk. 2. Pencatatannya harus rinci seperti nama, jenis zakat, dan nilai. 3. Penyaluran zakat dilakukan sesuai aturan syariah dan rapat pengurus. 4. Laporan penyaluran diumumkan secara terbuka. 8. SOP kajian dan kegiatan pendidikan. Prosedurnya 1. Jadwal kajian dipublikasikan minimal 1 minggu sebelumnya. 2. Penceramah dikonfirmasi oleh koordinator minimal H-3. 3. Kebersihan dan tata ruang disiapkan 30 menit sebelum acara. 4. Dokumentasi acara disimpan untuk arsip. 5. Evaluasi program dilakukan setiap 3 bulan. 9. SOP pemeliharaan fasilitas. Prosedurnya 1. Pemeriksaan rutin AC atau kipas dilakukan tiap 2 bulan. 2. Pengecekan sound system dilakukan mingguan. 3. Lampu, keran, toilet diperiksa setiap hari. 4. Perbaikan darurat dilakukan maksimal 24 jam setelah laporan. Baik, selanjutnya saya akan membahas saran-saran Masjid Al-Muhajirin. Berikut saran yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan profesionalitas pengelolaan. Yang pertama, meningkatkan digitalisasi laporan keuangan. Masjid sangat dianjurkan melalui membuat laporan digital, grafik keuangan, dan publikasi rutin melalui WhatsApp atau media sosial masjid. Ini untuk membantu jamaah lebih mudah melihat kondisi keuangan. Yang kedua, membuat sistem anggaran tahunan atau RKA masjid. Dengan rencana anggaran tahunan, masjid bisa memperkirakan kebutuhan lebih efisien dan menghindari pengeluaran mendadak yang tidak terencana. Yang ketiga, mengembangkan program pemberdayaan ekonomi jemaah, misalnya pelatihan UMKM, belajar masjid, pelatihan keuangan syariah. Selain menambah manfaat sosial, bisa juga menambah pemasukan masjid. Yang keempat, menambah alat kebersihan dan fasilitas masjid. Contohnya vakum khusus karpet, keran wudhu, hemat air, dan kipas tambahan untuk area luar. Yang kelima, melakukan pencocokan saldo atau rekonsiliasi setiap bulan. Karena dalam laporan ditemukan perbedaan kecil pada total debit dan kredit, disarankan bendahara melalui rekonsiliasi dan pengecekan kembali saldo buku besar dengan neraca saldo. Yang keenam, meningkatkan dokumentasi kegiatan. Foto dan video kegiatan bisa menjadi bukti transparansi dan mendukung publikasi masjid.
Yang ketujuh, membuat SOP baru untuk bidang media dan publikasi. Masjid akan lebih mudah berkembang jika ada tim khusus untuk poster kajian, publikasi kegiatan, dan informasi jadwal sholat. Dan yang ke-8, membuat sistem penilaian kinerja untuk petugas masjid, agar kebersihan dan pelayanan jamaah selalu terjaga dengan baik. Demikianlah analisis lengkap mengenai laporan keuangan, SOP, dan saran perbaikan untuk Masjid Al-Muhajirin. Dari seluruh data yang ada, dapat disimpulkan bahwa masjid dikelola dengan amanah, transparan, dan bertanggung jawab. Dukungan jamaah yang besar dan pengurus berhasil menjaga kepercayaan tersebut melalui laporan keuangan dan SOP yang jelas. Semoga laporan ini dapat menjadi contoh bagi masjid lain, serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah. Demikianlah analisis dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.